Dia nggak mau salaman. Nggak mau salaman wasitnya. Dia wasitnya. Wasitnya nggak mau salaman, Cuk. Sama JIJS. Wah, nggak jelas. Nggak mau salaman, Cuk. Kekecewaan, kemarahan, dan rasa tidak percaya meledak di seluruh penjuru dunia. King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah menjadi saksi malam kelam bagi sepak bola Indonesia. Mimpi timnas Garuda untuk menembus Piala Dunia 2026 kandas secara menyakitkan setelah kalah 0-1 dari Irak dalam laga yang penuh dengan keputusan janggal dan kontroversial. Wasit asal Tiongkok, Manning, kembali jadi buah bibir dunia. Nama yang selama ini dikenal dengan keputusan-keputusan kontroversial, itu lagi-lagi menimbulkan badai kritik besar. Kali ini, karena kepemimpinannya yang dianggap merusak semangat fair play dan membuat Indonesia jadi korban ketidakadilan di atas lapangan. Sorakan marah menggema di stadion. Supporter Indonesia melemparkan botol air mineral, mengekspresikan kekecewaan atas kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil. Petugas keamanan harus turun ke lapangan untuk meredam amarah ribuan penonton yang menilai laga ini sudah di luar batas kewajaran. 1. Kemarahan bintang dunia sepak bola. Pasca pertandingan, media internasional dari Inggris, Spanyol hingga Brasil menyoroti ketidakadilan ini. Banyak yang menyebut laga Irak versus Indonesia sebagai salah satu pertandingan paling kontroversial di kualifikasi zona Asia. Tagar hashtag Justice for Indonesia dan hashtag Garuda Was Robbed menduduki trending topik global dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan yang paling mengejutkan, Cristiano Ronaldo, mega bintang asal Portugal yang kini bermain di Arab Saudi ikut angkat suara. Ronaldo mengatakan di media, sepak bola seharusnya tentang keadilan. Jika VAR tidak digunakan dengan benar, itu bukan lagi sport. Dan saya tidak percaya apa yang saya lihat. Kata-kata itu menyulut dukungan besar dari bintang-bintang sepak bola dunia lainnya. Karim Benzema, Luka Modric, bahkan Son Heung-min menyuarakan solidaritas untuk Indonesia. Mereka menilai apa yang terjadi malam itu bukan sekadar kekalahan, tetapi pukulan terhadap integritas sepak bola internasional. Kedua, wasit FIFA turun tangan. Kritik yang menggema akhirnya sampai ke telinga Komite Wasit FIFA yang diketuai oleh legenda perwasitan dunia Pierluigi Collina. Collina disebut langsung memerintahkan investigasi atas laga Irak versus Indonesia setelah menerima laporan dari pengawas pertandingan. FIFA menilai ada sejumlah keputusan yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar prinsip penggunaan VAR. Sumber internal menyebutkan, Komite Wasit FIFA kini meninjau ulang seluruh tayangan pertandingan, termasuk komunikasi antara Manning dan VAR official Sivakorn Puudom. Jika ditemukan pelanggaran protokol, hasil laga berpotensi dibatalkan dan dijadwalkan ulang. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai bukti bahwa kebenaran mulai muncul ke permukaan. Indonesia mungkin kalah di skor, tapi menang dalam perjuangan mencari keadilan. Garuda memang sempat jatuh, tapi tidak pernah menyerah. Dunia kini menyaksikan bagaimana satu bangsa berdiri menuntut keadilan, bukan dengan amarah, tapi dengan fakta, semangat, dan suara jutaan hati yang tak ingin dicurangi lagi. Dan seperti kata Ronaldo, respect the game, respect Indonesia. Fair play is not optional, it's mandatory. Garuda memang tersungkur. Dari awal laga, tanda-tanda ketidakberesan sudah terasa. Ketika Ole Romeni dilanggar dalam duel 1 lawan 1, kaki pemain Irak menghantam betisnya dengan jelas. Namun, alih-alih pelanggaran untuk Indonesia, justru Ole Romeni yang diganjar kartu kuning. Keputusan itu yang membuat supporter murka hingga melemparkan botol aqua ke dalam lapangan. Faul orang terakhir hanya dapat kartu kuning bek timnas Irak. Zait Tahsin melakukan pelanggaran keras terhadap striker timnas Indonesia, Ole Romeni. Zait Tahsin terlihat jelas menghentikan paksa pergerakan Ole Romeni yang saat itu terbuka untuk ciptakan gol bagi timnas Indonesia. Bermula dari counter attack, Ole Romeni mampu buat kocar-kacir pertahanan Irak dengan akselerasinya. Kaki Ole Romeni diganjar dengan tackle keras oleh Zait Tahsin. Alih-alih beri direct red card, wasit hanya memberikan kartu kuning bagi pemain Irak. Itu pun tanpa adanya cek VAR terlebih dahulu yang dilakukan oleh wasit.
Dan wasit VAR pun, Sivakorn Puudom tak memberikan info apapun kepada wasit untuk meng-cross-check ulang keputusannya. Sementara penguasaan bola bahkan mencapai 59% di babak pertama, angka yang jarang terjadi melawan tim besar Asia. Namun, semua kerja keras itu seakan tak berarti ketika di menit ke-75, Zidan Iqbal dari Irak berhasil mencetak gol lewat sepakan kaki kirinya. Gol itu menjadi satu-satunya yang memisahkan dua tim dan sekaligus menghancurkan mimpi Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya. Usai laga, media internasional mulai menyoroti kontroversi kepemimpinan Manning. Beberapa jurnalis menilai keputusan-keputusannya tidak konsisten dan merusak ritme permainan. Bahkan, tagar hashtag Justice for Garuda sempat trending di media sosial. Banyak yang menilai Indonesia tidak kalah karena kualitas, tapi karena ketidakadilan di lapangan hijau. Dan kini kabar besar datang dari markas FIFA di Zurich. Harapan yang sempat terkubur kini menyala kembali. Dan satu hal pasti, dunia kini tahu perjuangan timnas Indonesia belum berakhir. Karena Garuda sekali terbang tak pernah takut badai. Dia nggak mau salaman wasitnya. Dia wasitnya nggak mau salaman cu, sama JIJS. Wah nggak jelas, nggak mau salaman cu.